Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya seorang dosen di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Lingkungan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan bobotnya 2 SKS. Saya berperan sebagai penanggung jawab, pengembang rencana pembelajaran, dan juga anggota tim teaching pada mata kuliah Statistika Lingkungan di Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember ini. Mata kuliah Statistika Lingkungan itu merupakan mata kuliah mengenai penerapan statistika pada data-data teknik lingkungan, data-data yang berkaitan dengan teknik lingkungan, misalnya data-data hasil eksperimen di laboratorium terkait dengan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, atau data-data mengenai perubahan iklim misalnya. Nah, pada kuliah ini mahasiswa belajar beberapa konsep statistika yang penting dan banyak digunakan di artikel-artikel di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Di antaranya adalah regresi linier, regresi logistik biner, regresi logistik ordinal, kemudian regresi Poisson dan negatif binomial, kemudian mixed effect models, dan analisis time series atau deret waktu, ya, diantaranya exponential smoothing. Nah, mahasiswa diharapkan mampu menguasai, memahami dengan baik konsep-konsep tersebut, sekaligus mampu menerapkannya pada data-data yang terkait dengan lingkungan hidup untuk bisa melakukan dua hal, yaitu inferensi dan prediksi. Inferensi artinya mahasiswa dapat mengetahui nilai suatu variabel dan hubungannya dengan variabel yang lain. Misalnya apakah ada hubungan signifikan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Nah, adapun prediksi artinya mahasiswa dapat meramal nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel yang lain. Nah, dalam melakukan analisis, inferensi, dan prediksi ini, mahasiswa di kuliah ini dilatih menggunakan perangkat lunak, yaitu Google Spreadsheet dan R. Ini perangkat lunak yang gratis dan berkualitas dan banyak digunakan dalam dunia profesional. Diharapkan dengan materi berupa konsep dan juga latihan menggunakan software yang bagus, mahasiswa mencapai kemampuan akhir di mata kuliah ini atau disebut CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menerapkan pengetahuan ya, mengenai regresi linier, regresi logistik, regresi ordinal, regresi Poisson dan negatif binomial, mixed effect models, dan exponential smoothing untuk inferensi dan prediksi pada data dengan perangkat lunak R, ya, untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Dalam pengajaran statistika lingkungan ini diterapkan mode gabungan, yaitu tatap muka secara luring dan juga daring. Tatap muka luring memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung dan terutama dalam kaitannya penerapan metode menggunakan perangkat lunak. Ini sangat membantu. Sedangkan metode daring itu bermanfaat untuk memungkinkan merekam pertemuan dengan baik, sehingga apabila mahasiswa perlu untuk mereview materi, dengan mudah dapat melihat kembali hasil rekaman tersebut. Mahasiswa juga dilatih untuk menganalisis beberapa persoalan yang real ditemukan dalam penelitian-penelitian dosen maupun mahasiswa kakak tingkat mereka ya di teknik lingkungan. Jadi sifatnya problem based learning, belajar dari problem yang sudah dihadapi. Ya, misalnya ada penelitian tugas akhir yang mengalami yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel atau untuk memprediksi nilai variabel, maka itu dibahas di kelas. Mahasiswa kemudian dinilai kemampuannya melalui asesmen, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini, mahasiswa diminta untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan tugas-tugas tertulis, ya, dan juga tugas-tugas tertulis untuk yang sifatnya teoretis dan juga diharuskan untuk menganalisis menggunakan perangkat lunak, ya, untuk terapannya.
Sehingga yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa menjelaskan, mengartikulasikan analisis teoretis, konseptual, dan juga bagaimana kemampuan mereka untuk melakukan analisis, inferensi, dan prediksi menggunakan perangkat lunak, Google Spreadsheet dan R tadi. Demikian pengenalan statistika lingkungan. Kita akan melihat sebuah rekaman sebagian dari tatap muka yang telah saya laksanakan dan juga bagaimana interaksi saya dengan para mahasiswa di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang di pertemuan statistika lingkungan dan kita akan membahas bagaimana model regresi linier yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Itu kita cek, kita uji apakah sesuai dengan data yang kita miliki atau tidak. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, bagaimana kalau salah satu asumsi regresi linier tidak terpenuhi? Oke, sebelum kita mulai kita berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa itu silakan. Oke, saya akan langsung tunjukkan data hasil eksperimen dari salah seorang kakak tingkat Anda. Ini. Oke, ini adalah kumpulan data. Ya, kumpulan data titik-titik ini mewakili data apa? Sumbu X-nya itu adalah dosis koagulan. Waktu itu koagulannya dibuat dari ekstrak biji asam. Lalu sumbu Y-nya ini adalah kekeruhan. Apa satuan kekeruhan? NTU. Yang muncul di sini adalah kekeruhan akhir setelah diberi koagulan. Nah, Anda lihat di sini. Ternyata polanya apa? Polanya adalah ketika kekeruhannya itu masih ketika dosis koagulannya kecil. Ketika dosisnya diperbesar, berarti ketika sumbu X-nya mengarah ke kanan, apa yang terjadi dengan kekeruhan akhir? Semakin turun. Semula di sini kan? Ketika X-nya bertambah di sini. Nah, kalau dilanjutkan turun. Ketika ditambah lagi, ketika ditambah terus, nah ini, paham ya? Nah, jadi ini apa? Ini pola hubungan yang jelas tidak linear. Nah, kalau modelnya hanya regresi linear, ya, regresi linear saja. Masih ingat regresi linear? Apa rumusnya? Yes, betul. Jadi Y sama dengan MX plus C. Nah, ini sebetulnya ditambah. Nah, ditambah error ini. Ini yang nanti terdistribusi normal. Oke, Y di sini apa? Di situ apa Y-nya? Kekeruhan. X-nya apa? Dosis. Betul, dosis koagulan. Nah, terus nanti dicari kan? M yang dan C yang terbaik kok. Kalau Y sama dengan X plus C digambarkan akan bentuk apa? Betul. Jadi kalau kita gambarkan Y sama dengan MX plus C, ini pasti akan membentuk garis lurus. Garis lurusnya itu bisa saja dengan kemiringan positif atau dengan kemiringan negatif. Nah, ini. Nah, kalau kita paksakan pakai garis lurus, maka dia hanya akan sesuai dengan sebagian data. Sehingga kalau kita paksakan regresi linear pada data yang sebenarnya tidak memenuhi asumsi linearnya itu, maka kita bisa salah menyimpulkan. Ya, seolah-olah apa? Semakin besar koagulan, maka kekeruhannya semakin tinggi. Atau sebaliknya, semakin besar koagulan, kekeruhan selalu semakin kecil. Padahal kenyataannya adalah dua itu kenyataan dua-duanya. Ada kalanya dosis ditambah kekeruhan menurun, tapi ada kalanya dosis tambah kekeruhan naik. Paham ya? Nah, jadi mengapa penting menguji asumsi regresi linear? Sekali lagi, mengapa penting?
Ya, silakan. Jadi Ya. menjawab, menurut saya seperti yang dikatakan Pak Abdul tadi, regresi linear itu tidak bisa digunakan di segala kondisi. Contohnya tadi itu seperti penggunaan dosis. Nah, jika kita akan menggunakan regresi, tampaknya kita melakukan hal yang salah dan nantinya itu berefek kepada hasil yang kita harapkan dalam penelitian kita. Betul ya, kita buat ya. Penting bagi kita untuk memperhatikan apakah metode tertentu itu sesuai dengan data kita. Yang disesuaikan metodenya, bukan datanya dipaksakan. Oke? Asumsi regresi linear itu ada 4 ya. Atau disingkatnya dengan line. Ingat ya, apa? Line. Nah, L linearity, I independence, ya. Kemudian N normality atau normal distribution. Yang E ya I gitu ya, equal variance. Oke, yang pertama linearity. Nah, linearity itu gampang, menjelaskannya gampang. Kenapa? Artinya linearity itu adalah lurus, ya. Artinya apa? Kalau ditampilkan di grafik, hubungan antara Y dan X itu cenderung selaras dengan garis lurus. Cenderung, karena bisa jadi variasinya ada, tidak lurus banget. Ya, tetapi cenderung lurus. Yang kalau tadi kan sudah cenderung melengkung toh. Nah, itu sudah tidak terpenuhi. Oke. Nah, jadi untuk mengeceknya itu bagaimana? Nah, yang disarankan di sini itu menggunakan residual. Residual itu apa sih? Ya, apa tadi? Sisa apa? Oke, jadi gini. Kita punya data, oke? Datanya itu harus minimal 2 variabel, tidak bisa 1. Ya, kalau mau regresi linear. Contoh tadi data apa dan apa? Ya, keseluruhan dan dosis. Nah, 1 kita tempatkan sebagai variabel terikat. Variabel terikat atau nama lainnya variabel respons, atau disebut juga di sini Y. Apa tadi variabel terikatnya? Keturunan. Ada lagi variabel bebas, apa? Oke. Nah, kita lalu ya, kita punya Y asli. Berarti yang apa? Keturunan asli gitu kan. Nah, kemudian ada Y prediksi. Dari mana ini? Ayo. Y prediksi itu didapat dari mana? Yes, betul. Menggunakan rumus. Rumus yang mana? Ya, betul. Jadi Y sama Y prediksi dalam hal ini berarti kekeruhan prediksi, gitu kan? Itu sama dengan M dikali dosis ditambah C. M dan C ini nanti biarkan software yang mencari menggunakan metode least square. Lalu kemudian ini kekeruhan asli ini dikurangi kekeruhan prediksi, ya. Jadi ini dapat selisih. Selisih inilah yang disebut residual. Kita akan menjalankan regresi MTK. Oke, ini keluar ya. Jadi MPG sama dengan apa? Ayo, langsung. Rumusnya apa berarti? Hah? Min? 06 06823 ya. Dikali apa? Dikali apa? HP ditambah 3,3 oh, ditambah 30. Oke. Ini tolong perhatikan baik-baik. Jangan sampai Anda itu berpikir kalau saya menjalankan software yang penting di run nggak error. Kalau nggak error berarti pasti benar, itu salah ya. Jangan sampai berpikir begitu. Ini contohnya, dia nggak nanya-nanya asumsi yang benar atau enggak. Pokoknya kita minta jalankan, dia keluar hasilnya. Tapi belum tentu benar ya. Nah ini. Jadi supaya terpenuhi asumsi linear itu residualnya harus di sekitar 0. Saya sudah gambarkan yang iris, Anda gambarkan yang empty cars. Ini lihat, ini sudah memenuhi. Kenapa? Residualnya itu ada di sekitar 0. Nih. Ada yang di atas 0, ada yang di bawah 0, di sekitarnya. Oke? Yang ini sudah yang empty cars.
Error. Oke. Apa katanya? Sini. Kurang tutup kurung ini jelas. Tutup kurungnya data frame ini. Nah, ini lihat nih, ya. Saya rang lagi biar lebih jelas. Nah ini nolnya kan di sini nih. Ya ternyata ada yang beda di sini, beda di sini. Ya. Kelihatan ini loh, lihat. Ya. Cenderungnya kan gini ya. Yang harusnya apa? Kalau linear itu gimana? Lihat. Harusnya kalau linear di posisi manapun x-nya itu akan ada nih, imbang gitu. Ini enggak, kecil sini ada, di sini enggak ada, ya kan? Sedangkan di sini banyak yang di bawah, banyak minus. Nah, gitu. Ini sudah indikasi ini enggak. Oke, karena waktunya terbatas, kita langsung cek yang kedua, independence. Independence itu maksudnya data yang digunakan untuk regresi setiap barisnya itu tidak berhubungan satu sama lain, tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contoh data yang sering tidak independen itu apa? Perhatikan, eksperimen dengan perulangan. Itu selalu ada topik penelitian eksperimen, dan kalau eksperimen Anda mengukurnya nggak bisa sekali, harus beberapa kali. Sampel yang sama, misalnya kekeruhan, sampelnya sama, lalu diukur pertama, diukur kekeruhannya, 2 jam lagi diukur kekeruhannya, 4 jam lagi diukur kekeruhannya, sampelnya sama, maka satu sama lain itu akan cenderung dekat. Ya, pada sampel yang sama, data satu dengan lain cenderung dekat. Contoh yang lain, suhu jam 11 dengan suhu jam 12 tidak mungkin bisa beda jauh. Nggak mungkin jam 11 suhunya 25 derajat, jam 12 suhunya 0 derajat. Suhu udara luar ya. Nah itu contoh data yang cenderung tidak independen. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana proses mendapatkan data, nah tentu kita tidak bisa judge ya, ini independen atau enggak kalau nggak tahu prosesnya. Tapi salah satu caranya adalah dengan menguji ada korelasi internalnya atau enggak, ada auto correlation atau enggak. Nah di sini ada contoh-contoh profil ya. Kalau kita plot tadi, ini ada contoh-contoh profil. Nah contoh yang tidak independen itu ini, sama ini. Nah ini contoh yang sumbu y-nya residual, sumbu x-nya adalah y prediksi. Yang tidak independen cenderung ada polanya gini. Ya, yang independen cenderungnya apa? Kesebar tidak terpola. Jadi kalau terlihat terpola misalnya ini loh, ngumpul gitu ya. Nah, ini contoh data yang tidak independen. Contohnya tadi data yang diambil berulang-ulang untuk sampel yang sama atau dalam waktu yang berdekatan. Jadi bisa secara visual menggunakan grafik yang sama atau yang lebih formal, ya, menggunakan uji Bruce-Pagan. Kan ada install dulu package LMTest, panggil, aktifkan ya. Lalu Anda cek BP test gitu aja, terus masukkan nama regresi. Bruce-Pagan ini dia punya asumsi dasar apa? Asumsi dasarnya adalah bahwa tidak ada autokorelasi pada residual. Nah kalau p-value-nya itu di bawah 5%, maka asumsi dasar tadi harus ditolak karena tidak sesuai dengan data. Alias apa? Ada autokorelasi. Ini gimana? Di bawah, di atas? Di atas. Berarti apa? Tidak ditolak. Sehingga apa? Pada iris ini antara y-nya itu cephalene dengan x-nya pethalene itu bisa kita nyatakan tidak ada autokorelasi. Berarti oke, cukuplah untuk mengasumsikan independence terpenuhi. Nah, coba terapkan pada data MTCAPS. Gimana hasilnya? P-value-nya 0,82. Berarti gimana? Tidak ada autokorelasi. Oke, betul. Lanjut. Yang ketiga, uji normality menggunakan Shapiro-Wilk test. Shapiro.test ini sudah ada di R ya, nggak perlu pakai tambahan. Tapi diterapkannya pada residualnya. Iris. Kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti residual dari regresi itu tidak terdistribusi normal. Tapi kalau lebih
berarti kita terima bahwa dia terdistribusi Ini kurang atau lebih? Lebih dari 5%. Berarti regresi iris tadi, petalen dan repalen memenuhi asumsi normality. Jadi X-nya boleh tidak normal. Tapi yang diharapkan normal adalah residualnya. Coba terangkan pada regresi yang empty cast antara HP dan MPG tadi. 0, terpenuhi nggak berarti? Tidak terpenuhi. Kalau 0,02 berarti tidak terdistribusi normal residual dari regresi empty cast tadi. Tapi kalau yang iris terpenuhi. Itu beda. Jadi yang empty cast tidak terpenuhi dua kan? Linearity tidak terpenuhi, normality juga tidak terpenuhi. Kalau yang iris terpenuhi, linearity terpenuhi, independence terpenuhi, normality terpenuhi. Yang terakhir ya, cek asumsi equal variance. Nah, maksudnya equal variance apa? Ini nih, Anda lihat ini. Nah, lihat. Ini paling bagus menurut saya ilustrasinya. Ada kalanya data Y dan X itu memenuhi linearitas tetapi tidak merata. Lihat, semuanya perhatikan di sini, perhatikan. Ada kalanya lurus sih lurus, tetapi pada X yang kecil itu kumpul di dekat garis. Begitu makin besar X-nya, nah mulai baru gini. Ini terpenuhi linearity tapi tidak terpenuhi equal variance. Variance itu khas nama istilah, tapi itu menggambarkan variasi. Diharapkan apa pada regresi linear itu? Variasi itu tetap. Artinya apa? Lebarnya itu kurang lebih sama, nggak harus ngumpul titik, tapi tetap. Nah, kalau segini ya segini terus gitu ya. X-nya beda-beda pun dia selisihnya itu loh. Dengan garis itu simetris, ya, seragam. Tidak kemudian dari lebar menyempit atau dari sempit melebar. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tidak memenuhi equal variance. Nah, gimana cara mengeceknya? Tentu sekali lagi bisa menggunakan plot yang tadi. Lihat ini, residual sumbu Y-nya, kemudian nilai prediksi sumbu X-nya, itu akan kelihatan di awal ngumpul, selanjutnya menyebar atau sebaliknya menyebar dulu terus ngumpul misalnya. Itu tidak terpenuhi. Secara formal kita bisa menggunakan Bruce-Godfrey, ya, menggunakan BG test. Beda satu huruf saja dengan BG test ya. BG test. Oke. Sama, asumsi dasarnya adalah equal variance. Kalau ternyata p-value-nya kurang dari 5%, maka asumsi dasar itu ditolak. Ternyata untuk yang iris p-value-nya lebih dari 5%. Berarti apa? Tidak ditolak. Artinya apa? Pada regresi iris ini terpenuhi asumsi equal variance. Nah, coba yang regresi pada empty cast terpenuhi nggak? Nah, p-value berapa? Ya, 0,01. Berarti tidak terpenuhi. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ini kan ini kan misal di ujinya itu kan dari linearitas, independence, normality sama equal variance. Terus misalkan dari data tersebut itu cuma satu yang tidak memenuhi atau ya, itu apakah itu langsung ganti untuk metode apa? Nah, oke, pertanyaan sangat bagus. Jadi yang paling ringan di antara itu adalah normality. Jadi ada paper khusus dibahas oleh para ahli statistika. Normality itu kalaupun tidak terpenuhi, tidak apa-apa asal datanya banyak. Karena sudah ada central limit theorem. Ya, jadi yang paling ringan itu normality. Kalau kita baca di Open Inter Statistics, uji normality-nya itu cukup pakai histogram. Begitu residualnya udah ini apa? Simetris gitu ya. Walaupun ada menceng cukup. Ini yang paling ringan. Jadi kalau tidak terpenuhi normality, yang lain terpenuhi, oke. Asal datanya jangan terlalu sedikit aja. Dan tidak terlalu melenceng banget gitu ya. Nah, kalau ya cukup simetris cukup. Ya, itu yang paling ringan. Yang normality itu yang paling ringan. Karena sudah ada centrality theorem. Kalau banyak datanya aman. Nah, yang berat apa? Yang berat itu equal variance sama linearity.
tadi kalau udah kelihatan melengkung, sudah jangan pakai regresi linear. Kalau udah kelihatan Y dan X-nya melengkung. Nah, gimana caranya? Tentu yang lebih disarankan adalah menggunakan regresi non linear. Misalnya X-nya, kan kalau X di sini pangkat berapa ini? Pangkat berapa ini? 1 linear. Nah, Anda bisa pangkatkan lebih dari 1 untuk memberikan efek melengkung. Apakah jadi kuadrat? Apakah jadi pangkat 3? Nah, nanti untuk mencari pangkat yang paling bagus bisa menggunakan NLS, non-linear least square. Seperti kita mencari parameter terbaik untuk model penduduk. Masih ingat nggak? Kan geometri, logistik itu non-linear toh? Nah, itu pakai NLS. Oke? Itu kalau linearity tidak terpenuhi jangan enggak. Tapi solusinya gampang, yaitu menggunakan non-linear. Atau cara lain, kalau secara teori tidak ada masalah, data yang non-linear itu Anda transformasi. Ini boleh. Bukan mengubah data, artinya data asli tidak, tapi data asli ini ditransformasi, tapi nanti interpretasi harus dikembalikan. Contoh gimana? Data yang non-linear itu, kalau ada gini kan, gini, ada logaritma kan? Log. Bisa cenderung linear tinggi. Tapi bukan lagi Y, model M plus C-nya, tapi log Y. Paham ya? Nanti hasilnya apa? Hasilnya ya dalam log Y. Untuk mendapatkan Y-nya, diapain? Pangkatkan dengan E. Nah, gitu. Paham ya? Untuk dapat regresinya Y itu dipangkatkan dengan dijadikan paketnya E. E itu apa? Konstanta Euler. Betul. Ditransformasi. Jadi data aslinya tetap ada kayak data penduduk, ditransformasi jadi log. Nah, untuk geometri. Jadi linear itu bisa. Tapi tidak semua data bisa. Kadang-kadang di log itu tidak mau. Maka Anda pilih non linear. Nah, yang berat itu equal variance. Kenapa? Karena dia menjadi dasar standar error. Kalau standar errornya salah, ya perhatikan baik-baik logikanya. Equal variance itu menjamin standar error yang kita gunakan untuk p-value benar. Begitu standar errornya meleset, hitungan p-value-nya meleset, padahal p-value itu dasar kita menentukan signifikan atau tidak. Sehingga seolah-olah hubungan antara Y dan X signifikan, padahal sebenarnya tidak. Itu equal variance itu beratnya di situ. Sehingga kalau tidak terpenuhi, ganti modelnya. Ya, yang equal variance. Kalau normality, ya udah yang lain terpenuhi oke lah gitu ya. Asal cukup residualnya cukup simetris. Pertanyaan bagus banget ini, anak. Nah, untuk itulah sebetulnya mix model yang sudah masuk di RPS 1 pakai mix model. Ini untuk perulangan, untuk sampel yang berbeda-beda, diulang-ulang. Kemudian ada yang time series, kayak data suhu, data parameter-parameter yang secara periodik diukur. Nah, itu time series. Nah, itu dua kelompok model yang berbeda, mix model sama time series model. Time series itu macam-macam ya. Ada exponential smoothing yang paling sederhana. Kemudian yang klasik itu A5. Nah, yang sekarang machine learning itu bisa macam-macam ya. Yang paling akurat setahu saya itu keluarganya Gradient-Boosting. Anda lihat open intro. Oke, open intro data ini Anda pilih bebas yang manapun. Yang penting ada dua. Yang penting minimal ada dua variabel, satu Y, satu X. Ya, jalankan seperti tadi. Ya. Jadi Anda setelah mengisi identitas, Anda gunakan R, lalu Anda isi ini. Ya, asumsi linearity, independence, normalitas dan equal variance. Ini bukan normalitas, normality. Ya, datanya pilih sendiri. Bebas. Yang penting Anda agak komunikasi dengan teman ya. Kalaupun sama datanya tidak apa-apa, asal tidak komunikasi dengan yang dekat Anda.